Aman kan ya? Ya. Oke. Sudah? Oke, sudah ya. Kita akan mulai. Sudah siap? Buku catatan, alat tulis, lalu kemudian mau nyiapin minum, lalu kemudian untuk cemilan sarapan, monggo, nggak apa-apa, silahkan ya. 2 menit dikasih waktunya untuk persiapan. Ya, oke, sudah ya. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita benar-benar bisa konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama hari ini. Dan Ibu harap juga semuanya masih tetap bersemangat untuk belajar sekalipun kita belajar secara daring dikarenakan adanya suatu pandemik yang memang nggak bisa kita hindari gitu ya. Jadi mau nggak mau kita belajarnya terpisah dulu, nggak di dalam kelas seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi insya Allah kami para guru berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk dapat memberikan materi dengan baik kepada kalian, gitu ya. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta bimbingan dari Allah supaya Allah memberikan segala hidayahnya, terutama ilmu pengetahuan bagi kita, sehingga kita belajar tidak sia-sia. Yuk, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini di pertemuan pertama pelajaran biologi, kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Bu Bunga akan men-share screen dari PPT yang tadi sudah Bu Bunga berikan, ya. Oke. Ya, ini dia. Mengenai ruang lingkup biologi, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Ruang lingkup biologi menjadi materi pertama pada KD 3.1 atau bab yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, sebelumnya sekali lagi izinkan Bu Bunga untuk memperkenalkan diri supaya jangan sampai nanti ada yang bingung siapa guru biologinya gitu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Margareta Bunga Tiara Putri, biasa disebut atau dipanggil dengan nama Ibu Bunga, tetapi tidak sedikit juga yang memanggil Bu Bunga dengan nama Ibu Margareta. Jadi jangan sampai bingung, siapa Bu Margareta? Itu loh Bu Bunga. Siapa Bu Bunga? Itu yang biasa dipanggil Bu Margareta. Gitu ya. Baik, pada bab yang pertama ini kita akan menuntaskan segala dasar-dasar dari pembelajaran biologi mengenai ruang lingkup biologi. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu bahwa biologi ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu bios dan juga logos. Bios itu artinya adalah hidup atau kehidupan, dan juga logos itu artinya adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi ketika dijadikan satu,
antara bios dengan logos, maka terjadilah suatu definisi atau pengertian dari biologi itu sendiri, yakni ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Atau semasa SMP kalian biasanya dikenalnya sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya, kenapa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan? Karena objek yang akan dipelajari dalam pelajaran biologi yakni semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, lalu organisme renik. Tahu organisme renik? Yaitu organisme yang ukurannya kecil, sangat kecil, ya biasanya bersel satu. Itu pun yang akan menjadi objek pembelajaran kita di pelajaran biologi. Lalu kemudian poin yang kedua, biologi merupakan objek dan juga ragam persoalan dari berbagai tingkat organisasi kehidupan serta interaksinya dengan lingkungan. Jadi ada keterkaitan antara lingkungan ya, tempat tinggal sekitar kita dengan kitanya sendiri sebagai individunya gitu. Ini yang nanti akan kita pelajari. Lalu kemudian yang ketiga, objek kajian biologi meliputi bakteri, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Oke, kalian bisa baca di sini. Tetapi yang perlu kalian ingat kembali adalah begini. Apa sih yang menjadi objek kajian biologi? Yang pertama, bakteri. Semasa di SMP kalian belajar mengenai kingdom atau kerajaan yang berasal dari taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Ingat ya, Monera, bukan Morena. Nanti beda lagi artinya ya. Antara Monera dengan Morena nanti beda. Lalu kemudian protista masuk ke dalam kingdom protista. Jamur masuk ke dalam kingdom fungi. Lalu kemudian tumbuhan masuk ke dalam kingdom plantae tulisannya, tetapi dibacanya plante gitu ya. Hewan, ada yang tahu ke dalam kingdom apa hewan? Silahkan yang tahu. Animal bukan Ibu? Animalia, Bu. Animalia. Betul sekali, hewan termasuk ke dalam kingdom Animalia. Setelah itu, setelah beberapa objek ini, kita juga akan mempelajari mengenai struktur penyusun organisasi kehidupan, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem sampai dengan tingkat bioma. Ya, saya rasa ini masih basic, masih dasar. Sebenarnya kalian tahu, hanya saja mungkin sedikit lupa. Gak apa-apa ya, kita mulai dari dasar ya. Karena kalau dasarnya sudah kuat, maka selanjutnya kalian pun akan sangat mudah memahami untuk materi-materi berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan, yakni penyusun dari organisasi kehidupan, dimulai dari molekul. Semasa SMP, kalau misalkan ditanya, sebutkan ya komponen terkecil penyusun makhluk hidup. Pasti jawabannya adalah ini kan? Sel kan? Nah, sebelum ke sel, ada komponen yang lebih kecil lagi, yakni namanya molekul. Ya,
Oke, ini ya. Hampir di sebagian besar makhluk hidup terdiri atas molekul organik. Ya, yaitu ini contohnya. Asam nukleat, yakni DNA dan RNA, di mana fungsinya dari DNA dan RNA ini adalah membawa kode genetik ya dari orang tua atau parental kepada keturunannya atau filial. Sehingga ada kesamaan antara kita sebagai anak dengan orang tua kita. Ya. Contoh, ayah kita rambutnya keriting. Ternyata ketika kita dilahirkan lalu kemudian kita tumbuh besar, terlihat juga rambut kita keriting. Kemudian yang kedua, ayah kita kulitnya, ibu kita kulitnya berwarna sawo matang gitu ya. Nah, ketika kita besar kita lihat, wah kulit kita warnanya sawo matang, dari mana nih? Ternyata dominan ke ibu. Itu namanya adalah sifat genetik ya. Lalu kemudian contoh dari molekul organik yang berikutnya. Ada protein. Protein ada dua macam, hewani dan nabati. Hewani dari hewan, nabati dari tumbuhan. Kemudian karbohidrat. Udah banyak yang tahu ya karbohidrat ini sumbernya dari mana dan contohnya apa saja. Lalu kemudian lemak dan vitamin. Semua molekul organik ini dia akan terjadi proses perombakan ke bentuk yang lebih sederhana yang disebut dengan proses metabolisme. Ya. Protein dirombak dalam proses metabolisme, maka dia akan berubah menjadi asam amino yang merupakan salah satu sumber energi terbesar untuk makhluk hidup, khususnya itu adalah hewan dan juga manusia. Ya, protein dirubah menjadi asam amino. Tolong diingat, dalam proses metabolisme ya, protein dirubah menjadi asam amino. Lalu kemudian karbohidrat. Dalam proses metabolisme, karbohidrat dirubah menjadi glukosa atau gula ya. Bukan gula yang biasa buat bikin teh, bukan ya. Glukosa. Ada suatu kandungan yang terdapat di dalam darah. Itu merupakan hasil dari rombakan karbohidrat. Karbohidrat ini juga menjadi salah satu sumber energi utama untuk manusia dan juga hewan khususnya. Lalu kemudian lemak. Dalam proses metabolisme, lemak dirubah menjadi asam lemak. Ya. Asam lemak. Oke. Lemak bahasa lainnya atau bahasa ilmiahnya itu adalah lipid. L-I-P-I-D. Lipid. Oleh sebab itu, jarang sekali dalam pelajaran biologi, baik gurumu atau mungkin kakak kelasmu menyebut lemak ini dengan kata lipid. Ya. Jadi supaya kalian paham, supaya kalian tidak merasa asing, dari sekarang Ibu ingatkan, Ibu beritahu, jadi nanti pada saat kelas 11 ataupun kelas 12 sudah tidak merasa asing lagi. Dan yang terakhir, vitamin. Vitamin merupakan suatu unsur yang paling kecil, sehingga pada saat dia diuraikan dia sudah tidak bisa lagi. Vitamin tetap dia berdiri sendiri. Contohnya vitamin A, vitamin C, dia tidak bisa diuraikan lagi. Jadi dia langsung bergabung dengan darah. Ya. Fungsi dari molekul organik yaitu untuk mengontrol struktur dan juga fungsi dari tiap-tiap komponen sel. Nah, apa sih komponen sel? Biasanya komponen penyusun sel kita mengenalnya dengan kata organel sel.
Organel sel pada sel hewan berbeda dengan tumbuhan. Ada kesamaannya nggak, Bu? Ada, tapi juga ada perbedaannya. Ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kumpulan dari beberapa molekul, dia akan membentuk sel. Semasa di SMP, kita sering mengingatnya dengan suatu unit terkecil pembentuk makhluk hidup, disebut dengan sel. Kita baca dulu. Organisasi kehidupan tingkat sel didasarkan bahwa sel merupakan unit struktural dan juga fungsional terkecil. Makhluk hidup yang bersel satu, seperti bakteri, protozoa, dan juga alga, melakukan aktivitas metabolismenya dengan sebuah sel saja. Sementara makhluk hidup bersel banyak, seperti tumbuhan dan juga hewan, memiliki sel dengan berbagai bentuk dan juga fungsi yang berbeda-beda. Lihat di sebelah kanan sudah Bu Bunga sajikan, ini adalah contoh dari sel yang bersel satu dengan yang bersel banyak. Yang bersel satu disebut dengan sel prokariotik, dimiliki oleh bakteri, protozoa, dan juga alga. Prokariotik itu artinya adalah sederhana, sehingga sel ini tidak memiliki banyak organel, karena strukturnya masih sederhana. Berbeda dengan sel tumbuhan dan juga hewan yang disebut dengan sel eukariotik atau sel kompleks. Arti dari kata kompleks itu sendiri adalah lengkap, sempurna. Gitu ya. Jadi kalau dibedakan sel ini dengan sel ini lebih lengkap yang eukariotik dibandingkan yang prokariotik. Sebentar, kayaknya ada yang minta bergabung lagi ya. Oh, enggak. Oke. Lanjut lagi ya. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sekali lagi, jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Bu, kalau bentuknya berbeda bagaimana? Dia tidak akan bisa membentuk jaringan. Di sini, sekumpulan sel tersebut membentuk pola yang sama dengan fungsi yang sama juga. Di sini ada contoh daripada jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat. Itu pada hewan dan juga manusia. Berbeda dengan jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristem, epidermis, dan pengangkut. Di sini Bu Bunga akan menjelaskan satu persatu supaya kalian paham. Ya, yang pertama jaringan pada hewan dan juga pada manusia. Ada yang namanya jaringan epitel. Jaringan epitel ini disebutnya dengan jaringan halus. Mengapa demikian? Ya, karena memang bentuk daripada permukaannya yang pipih dan berbentuk agak persegi-persegi yang membuatnya terlihat lebih halus. Ya, jaringan epitel ini adanya di mana, Bu? Di dalam saluran pencernaan. Tuh ya. Oke. Lalu kemudian jaringan otot. Jaringan otot sebagian besar menjadi suatu unsur penyusun utama dalam tubuh kita dan juga hewan. Mengapa demikian? Karena jaringan otot merupakan memiliki fungsi yang utama, contohnya sederhananya adalah pada sistem gerak, ya. Jaringan otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi atau melakukan kerjanya sendiri tanpa bantuan yang lain. Berbeda dengan tulang. Tulang harus memiliki jaringan otot atau harus dilekati dengan
jaringan otot supaya tulang bisa bergerak. Itu contoh sederhananya. Lalu kemudian ada jaringan syaraf, ini juga berada di sebagian besar tubuh kita juga, dan juga jaringan ikat. Sedangkan jaringan pada tumbuhan, ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan muda disebutnya. Kenapa jaringan muda? Karena jaringan meristem ini adalah jaringan yang paling aktif membelah, ya. Jaringan meristem adalah jaringan yang paling aktif membelah. Dengan adanya kegiatan membelah itulah mengakibatkan suatu tumbuhan bisa bertambah diameternya dan bertambah panjang atau tinggi. Itulah akibat dari adanya aktivitas pada jaringan meristem. Ya. Lalu kemudian ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelapis, ya. Kenapa? Karena jaringan epidermis adalah jaringan yang berada di paling luar dari makhluk hidup, terutama tumbuhan. Sekali lagi, jaringan epidermis adalah jaringan pelapis karena adanya di bagian terluar dari tumbuhan. Ya, di sini ada contoh dari gambar penampang pada daun ini. Bila mana daun dipotong gitu ya, lalu kemudian kita iris tipis gitu, lalu kemudian kita lihat, kita bikin preparat, lalu kemudian kita amati dengan menggunakan mikroskop, maka terlihat jaringan yang seperti ini. Ini penampang pada daun gitu. Lalu kemudian ini epidermisnya. Ini epidermis atas, ini epidermis bawah. Ya. Lalu kemudian kembali lagi ke sini. Ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan itu ada dua. Jaringan pengangkut xilem dan floem. Xilem mengangkut air, floem mengangkut hasil dari fotosintesis. Kita lihat di sini. Yang mana jaringan pengangkut? Nih yang tengah-tengah. Jaringan xilem dan floem. Xilem, floem. Ya, yang biru dengan yang hijau nih. Oke, sedangkan ini namanya jaringan palisade dan ini jaringan bunga karang atau spons. Ya, di bawah juga ada beberapa jaringan-jaringan pada manusia dan juga hewan, daripada tulang, saraf dan lain sebagainya sampai dengan ke sel darah, jaringan darah. Ya. Lanjut. Nah, kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu atau peranan yang berbeda-beda, dia akan membentuk organ. Maka, pengertian dari organ adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki peran atau tugas tertentu. Tiap organ memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan suatu makhluk hidup. Keberadaan organ menjadikan makhluk hidup memiliki fungsi fisiologis terhadap kondisi lingkungannya. Di sini ada contohnya. Ada organ jantung, paru-paru, lambung, ginjal, mata, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan ada organ akar, maaf, kok jadi batu sih? Akar, daun, batang, dan juga bunga. Antara organ jantung dengan paru-paru memiliki fungsi yang berbeda. Jantung dengan lambung, dengan ginjal, dan juga mata fungsinya pun berbeda. Begitu juga dengan akar. Fungsi dari akar berbeda dengan fungsi dari bunga. Fungsi dari daun berbeda dengan semuanya. Itu ya, itu yang dinamakan dengan fungsi tertentu atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke sistem organ.
kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama, dia akan membentuk sistem organ. Ada contohnya di sini sistem organ pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi. Kalau pada tumbuhan ada sistem organ transportasi dan sistem transpirasi. Baik, anak-anakku, Bu Bunga mau tanya. Silahkan mikrofonnya dinyalakan ya. Termasuk ke dalam sistem organ apakah ini apabila adanya suatu kerjasama dari hidung, faring, laring, bronkus, bronkeolus, alveolus di dalam pulmo atau paru-paru. Sok mangga, dia termasuk ke dalam sistem organ apa? Ya Bu, Ya, silakan. Sistem organ apa, Nak? sistem organ pernapasan. Sistem organ pernafasan, betul. Namamu siapa, Nak? Muhammad Rizky Bu. Ahmad? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Mau catat ya. Ya, Bu. Muhammad Rizky. Oke, terima kasih Muhammad Rizky, luar biasa. Oke, teman-teman yang lain, Ibu rasa kalau untuk sistem pencernaan dan sistem reproduksi, kalian juga sudah banyak yang tahu apa saja. Selain sistem ini, ada juga yang namanya sistem organ gerak, ya, dan sistem organ kardiovaskular atau sistem organ peredaran darah, ya. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan transportasi atau penyaluran penyaluran air, Ibu rasa urutannya tetap sama ya, dimulai dari akar menyerap air gitu kan, lalu kemudian terjadi penyerapan secara osmosis naik ke kapiler batang sampai dengan ke daun, lalu sampai dengan terjadinya suatu fotosintesis, lalu kemudian hasilnya ditransfer lagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, dari kumpulan sistem organ membentuk organisme atau makhluk hidup. Siapakah itu? Kita sendiri, hewan, dan juga tumbuhan. Diri kita sendiri dikatakan sebagai individu. Kalau dilihat daripada konteks seberapa banyaknya orang yang ada di satu tempat itu. Contoh, misalkan di dalam satu kelas ya, hanya ada ibu sendiri sebagai guru, maka ibu dikatakan sebagai individu ya. Lalu kemudian di dalam kelas itu sudah datang misalkan sebut aja namanya Siti misalkan. Siti udah datang, Zaki udah datang, lalu kemudian Kori sudah datang, terus si Baim udah datang, tuh ya, maka akan terjadi suatu pengelompokan atau populasi bila dilihat dari jenis kelamin. Di dalam kelas itu, misalkan kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, maka inilah yang disebut dengan populasi. Ya, dan yang selanjutnya, ini langsung ke ekosistem. Oke, populasi akan membentuk suatu kesatuan lagi yang dinamakan dengan soal nomor 2 tadi. Apa? Komunitas. Ya. Jadi, secara sederhananya komunitas itu adalah gabungan daripada ini. Tetapi silakan kalian cari lagi di bukunya gambaran yang lebih panjangnya mengenai komunitas ya. Lanjut, kumpulan dari beberapa komunitas membentuk ekosistem, di mana ekosistem ini ya akan ada suatu interaksi antara komponen biotik yaitu makhluk hidup dengan komponen abiotik yang ada di sekitarnya.
Siapa yang tahu komponen abiotik itu apa? Silakan. Yuk, siapa yang tahu komponen abiotik itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan yang mau menjawab. Apa saja sih komponen abiotik yang ada di ekosistem? Yuk, monggo. Ada Mm-mm. udara, air, tanah, sinar matahari, Bu. Ya, betul. Siapa namamu, Nak? Rizkia Aprili, Bu. Rizky? Rizkia. Rizky Aprili ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini juga sudah terlihat jelas bahwa komponen abiotik ada udara, air, tanah, dan juga sinar matahari. Ya, adanya suatu interaksi antara komponen abiotik dan biotik akan membentuk ekosistem. Contohnya, ekosistem alami. Di sini ada sungai, pantai, hutan, ya. Lalu kemudian ekosistem buatan, sawah, tambak, kebun, kolam, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kumpulan dari beberapa ekosistem membentuk bioma. Di sini contohnya ada bioma gurun, padang rumput, tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis. Ya. Nah, di sini bioma dikatakan sebagai kumpulan dari ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, iklim dari tempat itu sendiri, sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, tanaman dari kaktus. Bagaimana cara dia beradaptasi? Yakni dengan merubah bentuk daunnya menjadi duri. Sehingga tumbuhan kaktus dapat bertahan hidup karena adanya penekanan atas penguapan air, ya. Semakin besar atau lebar daripada penampang daun, penguapannya akan semakin besar. Maka kalau daunnya berbentuk duri, maka penguapan airnya akan semakin sedikit atau kecil. Sehingga sudah didapat airnya susah, jumlahnya sedikit, maka dengan cara itulah kaktus dapat bertahan hidup. Ya. Lanjut. Ini adalah beberapa cabang-cabang ilmu biologi dan juga permasalahannya. Cabang yang pertama adalah genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen atau pewarisan sifat atau materi mengenai pembawaan kode genetik dari orang tua kepada anaknya atau dari parental kepada filialnya, ya. Lalu kemudian sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Bagaimana cara kita mudah untuk menghafalnya? Sit itu artinya adalah sel. Ya, logi itu adalah ilmu pengetahuan. Maka sitologi dijadikan satu menjadi definisinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Lalu kemudian histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan makhluk hidup, baik itu pada hewan maupun pada tumbuhan. Lalu kemudian anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Contohnya, organ lambung adanya di mana letaknya, paru-paru letaknya di mana, kemudian hati letaknya di mana.
Ginjal letaknya di mana? Kenapa semua organ itu terletak di bagian situ? Nah, itu yang akan dipelajari oleh cabang ilmu biologi yang bernama anatomi. Lalu kemudian morfologi. Morfologi ini adalah kebalikan dari anatomi. Kalau anatomi bagian dalam, maka morfologi adalah struktur dari luarnya. Berarti morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar dari makhluk hidup. Kenapa hidung letaknya di situ? Kenapa otak adanya di dalam tempurung kepala? Lalu kemudian kenapa mata adanya di situ? Ya, ini dipelajari di morfologi. Lalu kemudian fisiologi yang mempelajari tentang fungsi dari organ. Nanti dapat kalian baca ya, sambil iseng, sambil istirahat, dibaca PPT-nya. Lalu kemudian ekologi. Ekologi terdiri dari dua kata, eko dan logi atau logos. Eko itu ekosistem, adanya interaksi dari makhluk hidup dengan yang ada di lingkungannya, dan logi itu adalah ilmu pengetahuan. Berarti ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Lalu kemudian taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan pada persamaan cirinya. Ya, sehingga tadi kalian bisa mempelajari tentang kingdom. Nah, gitu ya, Nak. Nanti sambil baca-baca lagi. Sebelumnya mohon maaf karena di perpusnya agak sedikit rame, jadinya sedikit memecah konsentrasi Bu Bunga juga gitu ya. Dan yang berikutnya ada cabang ilmu biologi yang namanya evolusi. Evolusi mempelajari tentang perubahan bentuk tubuh dari makhluk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Ya, di sini ada kecetus nama bapak evolusi yaitu Charles Darwin. Ya, sebenarnya ada Charles Darwin, ada Lamarck, ya, macam-macam sebenarnya, tapi lebih dikenal atau lebih dominan kepada seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin. Lalu kemudian mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang berukuran sangat kecil atau mikro. Itulah yang dinamakan dengan mikrobiologi. Di sini ada contohnya, baik itu bakteri, protozoa, fungi, alga, dan lain sebagainya yang memiliki ukuran mikroskopik atau sangat kecil. Dan yang terakhir ada zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan, zoo. Hewan ya, gampang diingatnya ya. Oke, baik. Sudah selesai untuk pembelajaran kita pada kali ini. Dan di sini ada sedikit catatan ya. Jangan lupa sampaikan salam hormat dari Bu Bunga untuk kedua orang tua kalian ya. Kenapa harus demikian? Setiap ada kegiatan, baik itu belajar ataupun aktivitas lainnya, ada baiknya kalian selalu meminta restu kepada orang tua dan meminta bimbingan dari orang tua gitu ya. Oleh sebab itu Bu Bunga selalu mengingatkan, titip salam untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih karena sudah mengingatkan kalian untuk mengikuti pembelajaran dari pagi sampai dengan siang hari ini. Gitu ya. Baik, ini Bu Bunga stop sharing. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Silakan, kita masih ada waktu kurang lebihnya 10 menit. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Raya ada Raya. Kenapa nak? Tugas yang tadi. Tugasnya dikerjakannya di GCR ya, diketik aja di GCR-nya ya. Iya, Bu. Bisa nggak caranya? Ayo, ada yang nggak bisa caranya? Rizky udah ngetulis, Bu. Berarti ngetik ulang. Rizky udah.
Kalau habis diketik nih, jangan lupa klik serahkan ya. Jadi nanti Bu Bunga bisa lihat. Lalu kemudian nanti Bu Bunga bisa memberikan timbal balik berupa nilai dan nilai itu bisa kalian lihat gitu ya. Oh iya, Bu Bunga mau mengingatkan di form itu yang tadi Bu Bunga udah share di GCR juga, itu kan ada form absen ya. Jangan lupa diisi ya nak. Karena itu nanti akan menjadi laporan dari setiap guru mata pelajaran kepada guru BK dan juga wali kelas kalian. Bu Titin kan? Jadi nanti Bu Bunga bisa memberitahu Bu Titin, Bu, anaknya yang mengikuti ada sekian, yang mengumpulkan tugas ada sekian, seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Silahkan. Tidak ada? Oke, kita pelajaran biologi santai aja, nggak usah terlalu tegang ya. Dibikin sesantai mungkin, se-have-fun mungkin, yang penting konsentrasinya nggak kepecah. Tapi mohon maaf, dari tadi kayaknya Bu Bunga ada salah-salah kata gitu ya, dikarenakan memang agak sedikit rame, jadi mau menyebut apa, kesebutnya malah apa gitu. Ya, mohon maaf sekali lagi ya. Baik, di penghujung pertemuan kita pada hari ini, Bu Bunga mau ngajak kalian untuk foto bersama sebagai bukti fisik ya. Boleh dong? Ya, yuk dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Ayo, Fauzi, Alianti, Jean. Siapa nih? Nasfa, Naomi, Siva, yuk dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Ayo, ayo. Silakan. Yuk. Kita siap-siap ya, kita mau foto bersama, oke? Tadi kalau misalnya Bu Bunga bilang tahan, tahan. Udah kayak akang gendang ya, dibilang tahan, tahan gitu ya. Yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan dulu. Oke, Bu Bunga simpan. Sebentar. 10. MIPA 2 ya. Sekali lagi. Boleh bergaya. Boleh bergaya, terserah. Begini, boleh. Begini, boleh. Begini, boleh. Ya. Oke, silakan. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Tar dulu. Lukiana nggak kelihatan mukanya, Dok. Nah. Yuk. Boleh bergaya ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Sebentar, Bu Bunga save dulu. Nanti foto-foto ini Bu Bunga share di GCR ya, di tugas GCR yang tadi. Kalian bisa lihat sendiri atau mungkin bagi yang mau menguploadnya atau mendownloadnya silahkan. Iya, oke. Baik. Ibu akhiri dengan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kehilafan selama kita belajar dari tadi. Semoga kita tetap semangat, kita tetap dikasih kesehatan dan kesempurnaan, kekuatan dalam menghadapi ini semua. Bagi yang sehat tetap diberikan sehat, yang kurang sehat atau sakit diberikan kesembuhan dan kekuatan ya. Begitu juga untuk kedua orang tua kalian dan keluarga besar kalian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.